Halo Ibu Era, apa kabar? Halo Pak Dio, ini saya panggilnya Pak Dio atau Pak Bagus atau Pak Pangestu deh. Saya sih biasa dipanggil Dio, Bu. Oke, selamat siang Pak Dio dan salam kenal. Salam kenal juga, Bu Era. Bapak Ibu semua, sebelum kita mulai, saya mungkin ingin highlight beberapa poin yang terkait Bu Erna. Yang pertama, jadi Bu Erna ini pernah menjalin karir sebagai demand supply manager ya, Bu, dari 2011 sampai 2014 di PT KAU Indonesia, juga supply chain manager juga di 2012 sampai 2015 di PT Rosi Indonesia. Lalu pada tahun 2015 sampai 2016 sebagai country supply chain head atau market supply chain manager di PT Sanofi Group Indonesia, dan yang sekarang pada saat ini dari 2020 ya sampai sekarang ini sebagai advisory di PT Laju Poda Optima seperti itu. Dan untuk materi pada kali ini yang akan dibawakan oleh Bu Erna terkait Sustainable Supply Chain Drives Innovation and Improvement. Mungkin untuk Bu Erna, waktu kami persilahkan, Bu. Terima kasih Pak Dio. Oke, apakah sudah terlihat Pak Dio? Ya, sudah Bu. Ya, oke. Ya, selamat pagi Bapak dan Ibu. Terima kasih atas kehadirannya pada sesi keempat SCIS 2023 ya Bapak dan Ibu. Oke, perkenalkan saya Erna Kosina yang sudah tadi diinformasikan oleh Pak Dio bahwa saya sekarang menjadi advisor untuk operation khususnya pada PT Laju Poda Optima. Namun sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada panitia penyelenggara yang telah memberikan saya kesempatan, dan ini merupakan suatu kehormatan bagi saya menjadi bagian dari acara ini bersama dengan Pak Darjat dan juga Pak Heru. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi dengan topik Sustainable Supply Chain Drives Innovation dan Improvement. Sedikit memflashback lagi mengenai pengalaman kerja saya. Jadi tidak hanya bekerja secara profesional, saya juga sebagai relawan di salah satu NGO. Oke, supply chain seperti yang kita ketahui bersama memiliki banyak definisi, dan kali ini pada sesi ini saya akan meng-highlight bahwa supply chain itu adalah network dari individu, kemudian organisasi, kemudian sumber daya, aktivitas, dan teknologi yang terkait dengan produk dan juga penjualan. Kemudian pada tahun 2022, Ernst & Young melakukan survei dan merilis fakta mengenai supply chain. Dan menurut saya ini fakta yang menarik ya Bapak dan Ibu, di mana diketahui bahwa 80% dari dampak yang diberikan oleh suatu perusahaan terhadap lingkungan ternyata berasal dari supply chain mereka. Kemudian 50% sampai 70% operating cost suatu perusahaan itu didominasi oleh supply chain, mulai dari penyediaan material, kemudian manufacturing, kemudian transportasi, dan juga warehousing mereka. Sedikit mengulang kembali apa yang sudah disampaikan oleh Pak Darjat tadi ya, bahwa strategi fokus area di supply chain mengalami perkembangan atau evolvement ya. Bahkan ada beberapa di artikel saya membaca bahwa menjadi lebih kompleks ternyata. Tidak hanya pada fokus di service, quality, cost, dan capital, tapi juga resilience, agility, dan yang terakhir yang akan saya sampaikan mengenai sustainability. Nah, sebelum melanjutkan ke slide berikutnya, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk menyaksikan video yang menarik menurut saya mengenai sustainability supply chain di PT Unilever Indonesia. Mari kita saksikan bersama. A simple tea bag. Every year, consumers use millions of them. All of Unilever's products, including tea bags, go on a journey before and after they are enjoyed by our consumers. We call this the value chain. It works like this. First, we get the raw materials. Then we make them into a product and deliver it to a shop.
Then our consumers buy it, use it, and eventually throw it away. But each step in the value chain also has an impact on the environment. Here at Unilever, we want to reduce that impact and grow our business at the same time. The value chain lets us see where our biggest impacts are, so that we can focus our efforts. So for example, Unilever's hundreds of factories only add up to 3% of our total greenhouse gas footprint. Around 26% of our impact comes from suppliers when they produce raw materials, and around 68% comes from the millions of consumers when they enjoy our products. So, most of Unilever's impacts aren't our problem, right? Wrong. We want to reduce the impact of our products before they enter and after they have left our factories. We work as a team with our suppliers, customers, and our consumers to reduce the impact of our products. We have ambitious plans to grow our business, but growth at any cost is not an option. We want to work to help consumers enjoy our products and cut the environmental impact at the same time. Every day, thousands of suppliers help us make our products, and 2 billion people use them. The maths is pretty simple. If we get ourselves, each of our suppliers, customers and consumers to be a little more sustainable, these small actions will add up to a big difference. A really, really big difference. Nah, Bapak dan Ibu, bersama-sama tadi kita sudah menyaksikan video mengenai sustainable begitu penting terhadap suatu perusahaan. Hal ini juga didukung dari hasil survei yang dilakukan oleh Inspirex Management Consulting Services, di mana para respondennya itu menyatakan bahwa lebih dari 70% mereka mengkonfirmasikan sustainable itu begitu penting pada suatu perusahaan, bahkan menjadi strategi fokus mereka dan menjadi top priority bisa dikatakan. Dan kita bisa lihat di sini 9% itu menyatakan bahwa report sustainability-nya bisa menjadi kekuatan dari suatu perusahaan. Dan banyak jurnal artikel saya baca dan bisa mengatakan bahwa sustainability ini menjadi salah satu faktor di mana konsumen itu akan mengambil keputusan apakah dia akan membeli produk dari perusahaan Anda atau membeli produk kompetitor. Kemudian hasil survei juga menunjukkan bahwa ternyata 76% dari konsumer itu mengatakan bahwa saya mau loh menunggu 1 hari lebih lama jika produk atau order yang mereka terima nanti akan menggunakan transportasi yang ramah lingkungan. Nah, dari situ saya bisa melihat bahwa ternyata sustainability ini begitu penting dan sekarang consumer itu menjadi lebih wise dalam memilih produk yang akan mereka beli. Tidak hanya berfokus pada fungsi dari produk, kemudian harga, tapi juga bagaimana komitmen suatu merek atau perusahaan terhadap sustainability ini. Nah, kemudian bisa dikatakan juga bahwa sustainability ini tidak hanya mengenai dampak lingkungan. Tadi sempat juga dibahas mengenai TBL dan akan dibahas lebih lanjut pada slide berikutnya bahwa itu akan juga terkait dengan dampak yang lain. Dan dari implementasi sustainable dalam perusahaan ini tidak hanya mengurangi limbah dan menjadi cost saving, tapi juga meningkatkan revenue suatu perusahaan. Kenapa? Karena consumer itu akan melihat goodwill dari suatu perusahaan dan juga recognition di marketplace sendiri. Nah, lanjut, bagaimana sih pentingnya sustainability di dalam supply chain? Kalau kita memflashback kembali hasil survei yang diadakan oleh Ernst & Young bagaimana supply chain itu sebagai core perusahaan, bahkan ternyata memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap dampak ke lingkungan, bisa dikatakan implementasi sustainability di supply chain itu cukup penting. Kenapa? Saya akan menyebutkan beberapa hal seperti mengurangi dampak terhadap lingkungan, kemudian memenuhi compliance regulation yang pasti dapat meningkatkan potensi inovasi, kemudian yang pasti dari sisi reduce cost dan brand reputasinya diperbaiki. Kemudian kita bisa mengetahui ternyata bisa memboost
moral dari pegawai perusahaan tersebut, bahkan membuat opportunity baru dengan partner baru. Sehingga bisa saya simpulkan bahwa apa sih objektif dari supply chain sustainability ini adalah membuat, melindungi, dan juga membangun dampak atau value lingkungan, sosial, dan ekonomi jangka panjang kepada semua stakeholder yang terkait dengan produk dan jasa ke market. Selanjutnya, jadi berdasarkan UN Global Compact, apa sih definisi supply chain sustainability? Definisinya adalah bagaimana pengelolaan dampak lingkungan, kemudian sosial dan ekonomi, serta mendukung pelaksanaan praktis good governance ini melalui life cycle produk dan service. Dan dari ASCA juga mendefinisikan sustainability di dalam supply chain management itu mengenai orkestrasi. Kita sering tuh mendengar supply chain itu sebagai konduktor dalam suatu orkestra karena melibatkan banyak stakeholder. Dan tidak hanya orkestrasi, tapi juga continuous improvement dari level strategical, tactical, kemudian operasional, yang pasti di sini untuk dengan minimum waste production dan impact terhadap lingkungan. Kemudian framework yang banyak digunakan untuk mengukur implementasi sustainability dalam level perusahaan maupun supply chain itu banyak dikenal atau diketahui sebagai triple bottom line atau lebih dikenal dengan TBL. Tadi sempat juga disebutkan. Dan apa sih TBL ini? Ada 3 pilar atau 3 dimensi, yaitu ekonomi, kemudian sosial, dan lingkungan atau environmental, di mana ketiga pilar atau dimensi ini saling terkait dan saling terhubung satu sama lain. Kemudian dari 3 bottom line ini, kita bisa menentukan apa sih prioritasnya sustainable supply chain ini. Saya coba sampaikan di mana di sini prioritasnya ada 5, yaitu penata layanan lingkungan, kemudian kita juga konservasi source, kita bisa juga menurunkan carbon footprint, financial saving dan viability, dan social responsibility. Dari kita ketahui prioritasnya, kemudian framework untuk pengukuran implementasi, kemudian kita bisa membuat strategi sustainable supply chain seperti apa. Namun yang perlu saya sampaikan juga di sini, ini bergantung pada bisnis dari perusahaan Bapak dan Ibu masing-masing. Yang pasti dimulai, kita bisa lihat dari produk desainnya, kemudian development, kemudian ada juga material selection, sampai dengan produksi, kemudian packaging, transportasi, warehousing, distribusi, bahkan consumption untuk user, serta pengembalian dan pemusnahan. Melanjutkan dari 3 bottom line tadi, berdasarkan riset yang dilakukan oleh International Journal of Product Development pada tahun 2015, mereka melakukan pendekatan lebih detail. Jadi tidak hanya menyebutkan 3 pilar tadi, sosial, ekonomi, dan lingkungan, mereka juga melakukan approach yang lebih detail, menjabarkan skupnya itu, di mana mereka membagi menjadi 3 term, yaitu operasional bisa dikategorikan sebagai short term sustainability, kemudian untuk tactical itu sebagai medium term sustainability, dan strategical ini sebagai long term sustainability. Di mana sustainability kriteria yang digunakan di sini adalah financial, kemudian material, natural resources, energi, health and safety, human capability, dan ethics. Dan ini yang pasti tidak hanya bertumpu pada supply chain, tapi juga dari level company atau perusahaan itu sendiri. Dan untuk supply chain sendiri dibagi 3 kategori. Di sini saya jabarkan, di sini ada direct supply chain, yaitu ada 3 party, yaitu dari supplier, kemudian company, kemudian customer. Dan mapping dari atau kategori supply chain itu menjadi lebih luas, yaitu sebagai extended supply chain, di mana adanya penambahan tier 2 supplier. Tidak hanya supplier tier 1 terhadap company, tapi juga tier 2 supplier. Bahkan nanti juga ada kemungkinan diperluas atau extended menjadi tier 3. Dan untuk customer sendiri tidak hanya direct customer company, tapi juga customer. Dan kategori yang ketiga adalah ultimate supply chain.
di mana adanya penambahan network di third party logistic provider. Dan untuk kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mengenai case study atau juga dari segi review jurnal mengenai kategori supplier dengan company. Saya akan menyampaikan bahwa sustainable supply chain dan supplier dengan benefit reduce cost dan environmental impact ini menggunakan 6 langkah atau 6 step. Apa saja? Yang pasti pertama kita adalah memappingkan dulu supply chain proses di perusahaan Bapak dan Ibu yang fit ke organisasi, karena memang tidak bisa disamakan suatu organisasi, suatu perusahaan itu supply chain prosesnya pasti sama dengan perusahaan yang lain. Jadi harus mapping dulu. Kemudian langkah yang kedua melakukan assessment. Dari proses supply chain itu mana sih yang memang memiliki dampak yang cukup besar berdasarkan tadi ya framework-nya. Dan untuk kali ini saya akan saya menyampaikan mengenai dampak atau kolaborasi dengan supplier. Kemudian yang ketiga adalah yang pasti kita butuh kolaborasi dengan supplier. Kolaborasi seperti apa? Yang pasti pertama kita mengetahui dulu proses yang dilakukan di supplier dalam proses produksi mereka untuk memproduksi material ataupun produk yang akan dikirimkan ke perusahaan Anda. Nah, mengetahui atau memahami proses dari supplier, kemudian kita mengumpulkan data nih. Dan mengetahui isu apa saja yang terjadi pada setiap proses, terutama yang terkait dengan sustainable supply chain-nya atau supply-nya. Seperti misalkan oil limbahnya seperti apa, energi yang digunakan seperti apa, dan bagaimana dengan tenaga kerja atau labor-nya sendiri. Kemudian mohon maaf Bu Erna, mungkin untuk saya bisa lebih dimanfaatkan lagi Bu. Oke, siap. Ya, terima kasih Pak atas informasinya. Kemudian langkah keempat adalah meng-create atau meng-update dokumen proses. Kemudian kita juga jangan lupa nih, sudah buat prosesnya jangan lupa di create record-nya juga. Nah, sudah record-nya dan hasilnya, yang sering kita alami adalah lupa untuk komunikasi nih dari sustainability. Bagaimana cara melaporkannya dengan men-sharekan itu melalui website ataupun media sosial dari perusahaan Bapak dan Ibu. Sehingga bisa dikatakan dari informasi saya sebelumnya bahwa kita harus lihat lagi pada saat kita ingin mengimplementasikan sustainable supply chain, kita harus tahu mana yang fit untuk organisasi dan membutuhkan komitmen yang cukup besar. Dan yang pasti saya coba preskan ya, jangan lupa untuk communicate dan share dari sustainable resultnya ini, karena itu begitu penting agar orang juga terpapar. Nah, dari informasi yang sudah saya sampaikan ini, saya yakin nih Bapak dan Ibu sudah mulai ini nih tertarik. Kalau begitu, bagaimana agar saya dapat mengetahui proses yang lebih detail mengenai sustainable supply chain? Apakah sudah ada organisasi atau lembaga yang mengadakan program sustainable supply chain profesional ini? Nah, saya ingin menyampaikan kali ini bahwa ASCIE Indonesia akan menyelenggarakan program Certified Supply Chain Certified Sustainable Supply Chain Profesional, di mana tujuannya itu terutama ingin menunjukkan bahwa sustainability dan optimal supply chain itu ternyata saling melengkapi, bukan eksklusif satu sama lain. Dan saya mengajak Bapak dan Ibu untuk segera mendaftar sebagai peserta pada batch pertama. Dan bagaimana cara mendaftarkannya? Bisa melalui website atau bisa menghubungi admin dari sesi kali ini. Atau follow sosial media dari ASCIE Indonesia. Demikian informasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan ke Pak Dio. Terima kasih. Mohon maaf Pak, over waktunya. Ya, terima kasih Bu Erna. Cukup seru ya tadi materi yang disampaikan sama Bu Erma.